Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di video kali ini saya akan membongkar Stanley tipe SCH20. Ini adalah hammer drill yang masih menggunakan teknologi brushed ya, jadi masih menggunakan dinamo DC biasa. Stanley SCH20 ini adalah milik salah satu subscriber abang-abangan channel yang dikirimkan kepada saya untuk dibongkar karena memang ada masalah pada perpindahan variable speed dari satu ke dua. Jadi variable speed ini sepertinya macet guys. Dia maunya di dua terus dia. Jadi nanti kita sambil membongkar, kita akan repair ini ada masalah di mana dan mudah-mudahan saya bisa membereskannya. Oke guys, kita langsung saja untuk membongkar Stanley SCH20 ini. Kalau kita lihat Stanley SCH20 ini, mesinnya dan instalasinya itu mirip banget dengan Craftsman yang kemarin kita bongkar. Saya ingat betul bahwa bentuk untuk perpindahan speed 1 speed 2 ini di dalamnya ada sebuah per. Kemudian untuk tuas speed 1 speed 2 ini menggunakan plat besi tipis. Berbeda dengan cordless drill kebanyakan untuk sisi perpindahan speed 1 speed 2 nya ini. Sehingga mestinya lebih solid dengan sistem yang seperti ini daripada dengan kawat baja itu kan agak lentur ya. Kita lepas dulu. Kalau saya bandingkan antara Stanley dengan DeWalt, ini kan sebenarnya satu grup ya. Tetapi saya juga kadang heran, kenapa Stanley dan Black Decker itu sendiri, power tools di bawah DeWalt, itu untuk slide baterainya ini sangat solid. Kita lihat yang SBH 201. Ini sangat solid guys. Nggak goyang loh. Dan memang ada pernya. Persis kayak Black Decker yang kemarin kita review. Ini solid sekali. Nggak goyang loh. Ini nggak goyang loh. Padahal Stanley SBH 201 ini dijual harganya mungkin sekitar 1,7. Sementara versi DeWalt DCD 796 posisinya kayak gini guys. Tidak ada pers seperti pada produknya Stanley dan Black Decker. Mungkin kalau ini dikasih pers akan bagus. Tidak hanya Stanley SBH 201 yang menggunakan per pada baterainya. Ternyata untuk yang tipe sebelumnya yang masih menggunakan dinamo DC juga dilengkapi dengan sebuah per sehingga baterai menempel sempurna pada bodi hammer drillnya. Kita coba lepas dulu ya guys. Oh, ini guys. Apa ini? Kayak ada pecahan gitu. Ini ngeganjel ini. Ini yang bikin speed 1 speed 2 ini nggak bisa ini. Kita lepaskan dulu. Jadi ini kupingnya guys. Ini yang kiri ada, yang kanan nggak ada. Ini kalau pakai lem epoxy juga nggak kuat ini. Nanti malah ngeganjel. Lebih baik nggak usah dipasang. Sebenarnya kalau beli seperti ini ada. Kita cari di service centernya ya pasti ada. Ntar terserah sama yang punya mau diganti apa mau diakalin. Abang-abangan mah biasa ngakal-ngakalin. Tapi kok ini juga agak nyangkut guys. Ini juga nyangkut sih. Kemudian seri pada motornya adalah RS755WC8017 made in China, BD179914. Akan lepas dulu ya untuk motornya. Cara seperti ini juga Anda harus lakukan jika Anda akan memberikan grease. Ya. Memberikan grease pada power tools Stanley ini. Mirip banget sama Craftsman ya. Memang Craftsman kan di Amerika sendiri jadi satu. Jadi untuk perpindahan gigi 1 2 ya inilah cara kerjanya seperti ini.
Jadi kalau power tools Anda mau merek Cina kek, mau merek Amerika kek, macet untuk gear transitionnya, coba Anda buka motornya, Anda gerakan seperti ini, smooth nggak? Kalau smooth sebenarnya nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah. Cuman tadi mungkin agak geser kali ya. Jadi kalau power tools Anda, Bang, loncat-loncat. Kita pakai speed 2 buat ngebor tembok, loncat dia ke speed 1. Nah, di sini nih masalahnya. Hanya untuk penggantian yang seperti ini tidak bisa kita ganti hanya gear transisinya saja. Tetap aja harus diganti secara keseluruhan gearbox. Kecuali memang Anda hobi pengen diakal-akalin, ya bisa-bisa saja. Orang Indonesia apa yang nggak bisa. Karena bisa jadi pecahnya selektor, switch selektor ini karena berat. Pada saat perpindahan gigi berat, mungkin dipaksa ya. Beratnya itu kan mungkin ada masalah pada gearbox. Kemudian dipaksa, akhirnya ini yang pecah. Bisa jadi. Kita akan cari masalahnya. Inilah cara kerjanya, guys. Ini adalah speed 1. Ya. Ini speed 1. Putarannya ringan, tapi torsinya besar. Ada perbedaan rasio perputaran. Bagian belakang itu kencang seperti ini, tapi depannya pelan. Makanya hasil RPM-nya pada speed 1 pasti di bawah 500 RPM. Pada saat kita pindahkan ke posisi speed 2, ini kita putar, putarannya berat. Tapi putaran pada gearbox ini menghasilkan putaran di cak ini tinggi RPM-nya. Ini namanya planetary gear. Padahal jarang dipakai baru, tapi model grease-nya begini ya. Saya sih memperkirakan bahwa grease ini kurang bagus, guys. Tapi menurut saya ini nggak ada masalah ini sebenarnya. Saya akan tambah grease ya, mudah-mudahan lancar. Menggunakan grease yang model spray ya, supaya lebih encer, nggak lengket seperti ini. Kita putar, guys, biar masuk dia. Kita kasih lagi. Kemudian kita tutup. Jadi kira-kira seperti itu cara pemberian pada grease. Kalau Anda takut untuk membongkar ini, pada saat tadi saya buka seperti ini, ya sudah, ininya nggak usah diangkat. Tambahkan aja dengan grease seperti ini dari sini. Ini selangnya kita masukkan ke sana. Seperti itu, guys. Terus Anda putar-putar gini, nanti dia akan masuk dengan sendirinya. Anda putar-putar terus gini, supaya grease-nya masuk. Mutarnya dari sini, jangan dari cak, nanti berantakan. Kalau dari cak, dia bisa keluar ke sana. Terus seperti ini diputar, kemudian Anda semprot lagi. Syukur kalau Anda berani untuk membukanya seperti tadi. Ya kalau power tools Anda memang sering digunakan, taruhlah 2 hari sekali dipakai ya buat kerja, ya udah paling nggak 2 bulan sekali udah harus dibongkar. Kita berikan grease yang baru, kemudian kita pasang lagi. Kita akan pasang baterainya. Kita lepas dulu pernya dengan cara diputar. Bagus, lancar. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Saya mampetin dulu ininya, biar grease-nya nggak keluar lewat samping.
Ini speed 1 guys. Kemudian speed 2. Untuk speed 2 dia ke depan. Halus guys. Memang maunya dibongkar sama abang-abangan. Coba lagi. Lancar nggak ini? Lancar, bagus. Cuman karena grease aja ini. Tadi grease-nya tuh ada sebenarnya, tapi agak-agak lengket gitu modelnya guys. Saya merekomendasikan merek ini. Anda beli di mana saja terserah. Ya, harganya berkisar antara 85.000 sampai dengan 150.000. Macam-macam. Speed 2, speed 1. Oke. Good. Cuman begitu doang guys masalahnya. Gara-gara di gearbox tadi macet, menurut saya kurang ini grease-nya, walaupun umurnya baru 1 bulan. Akhirnya ini jadi pecah guys, ya kan? Karena ini kan jadi berat geser-gesernya, karena gear transisinya macet. Oke guys, ini udah selesai. Kita akan merakitnya kembali. Jadi udah tahu ya, kalau Anda mau merawat power tools Anda, cordless drill kek, hammer drill kek. Ini saya ulang lagi sekali lagi nih. Kalau udah bentuknya kayak gini, gundul begini, Anda pegang ininya, gearboxnya, tangan satunya pegang motornya, Anda putar ke kiri, tek gitu, kemudian tarik, pelan-pelan guys, takut, seperti itu. Kemudian Anda siapkan spray grease, merek apapun, yang penting spray grease, jangan menggunakan grease yang pasta. Yang dicolek-colek itu jangan. Anda semprot seperti ini ke dalamnya. Lebih canggih lagi, Anda copot ininya. Anda copot cover pada gearboxnya seperti tadi. Kalau kira-kira nanti masangnya bingung atau salah, coba WA saya, kita video call. Kemudian setelah disemprot, kasih grease, kita masukkan lagi. Pelan-pelan, sampai dia masuk, digeser-geser. Nah, udah masuk, kemudian diputar kanan. Tek. Seperti itu saja, semudah itu. Nggak ada yang sulit. Haruskah ku akhiri? Aku tak tahu. Ataukah prasangka tak mungkin ku hindari. Kemudian Anda harus hati-hati ya. Ini kabel harus dimasukin ke lubangnya. Oh iya, kemarin ada yang nanya sama saya, "Bang, itu kan gearbox. Aku pengen bang, dinamo DC ini boleh nggak dikasih WD-40?" Aduh, jangan guys. Aku bilang jangan. Wah, rusak itu. Jangan gunakan seperti ini, multipurpose lubrikan spray ini, jangan. Atau WD-40, jangan. Ya. Lalu pakai apa bang? Pakai ini aja, oli. Sisa-sisa oli nggak apa-apa. Yang penting oli baru, jangan oli bekas. Oke? Ini saya sengaja beli oli matic motor nih, gear oil. Berapa ini murah nih? 30.000 atau berapa? Kita kasih begini guys. 1 tetes aja, jangan banyak-banyak. Dah. Ya, 1 tetes aja, tok-tok gini, nanti dia masuk. Kita tunggingin dulu guys. Kenapa WD-40 itu biasanya kan itu digunakan untuk ngilangin karat pada baut yang macet ya. Sifatnya dia membersihkan gitu. Dia mengandung deterjen logam, tapi bukan deterjen baju guys. Dia akan mengikis gitu. Sementara ini kalau mengikis jadi oblak asnya, mati langsung, nggak jalan. Dia akan ampere tinggi, tek gitu, karena ininya asnya oblak. Udah kayak dinamo brushless kalau habis jatuh. Nah, ini kita pasang guys. Lupa pernya guys. Pernya kita harus pasang lagi pernya. Ini per ajaib ini. Gara-gara per begini saya jadi jatuh hati sama Stanley dan Black Decker.
Di Watt nggak pakai beginian. Ya oplok-oplok itunya baterainya. Nah, kalau ini pakai nih bagus. Suka ini saya power tool gini. Semuanya dipikirkan dengan baik. Kemudian kita pasang ini. Wes, lancar guys. Kemudian kita pasang guys. Mantap Stanley itu ya. Ini speed 1. Kemudian ini speed 2. Speed 1, speed 2. Kiri, kanan. Oke guys, tadi kita sudah membongkar Stanley SCH20 ini. Ini adalah hammer drill yang masih menggunakan teknologi lama ya, jadi menggunakan dinamo DC. Dan ternyata setelah kita bongkar, kesimpulan saya, gearboxnya itu mirip banget dengan Craftsman yang kemarin kita bongkar juga, yang milik WNI. Masalah pada Stanley SCH20 ini tadi udah kita atasi ya. Kalau perkiraan saya, macetnya tadi, itu yang pertama diakibatkan karena grease-nya kurang. Bayangkan, power tools yang baru berumur 1 bulan, juga dipakai baru 1-2 kali, tetapi macet gara-gara grease-nya kurang. Ini akhirnya pecah guys. Mestinya sih idealnya ini diganti. Ya nanti gampang besok-besok kalau kita nemu ya nggak kita ganti. Ini sementara kita pasang apa adanya. Yang penting fungsi perpindahan 1-2-nya sudah smooth, lancar. Saran saya kalau Anda membeli sebuah power tools, kira-kira Anda pakai dulu 1 bulan, 2 bulan. Lalu Anda gunakan spray grease. Merek apapun terserah. Yang penting spray grease, karena kalau spray grease itu gemuk yang lebih cair dibandingkan model pasta. Anda tinggal semprot-semprot, udah pasang lagi. Hanya dengan cara seperti itu, Anda bisa memperpanjang usia power tools Anda. Oke guys, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.